itu terbitnya di antara dua tanduk syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, coba Cing mau dengar hafalan doa untuk berlindung kepada Allah. Ayo coba baca bareng-bareng dari A'udzu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini Cing mau nerusin cerita yang kemarin. Cerita tentang bentuk-bentuk tipu daya syaitan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang tipu daya syaitan bagian keempat dan kelima, yaitu tentang setan berbisik kepada anak Adam dan setan menyertai anak Adam ketika makan dan minum. Sekarang kita akan membahas yang keenam, bagian yang keenam. Dalam sebuah hadis Al-Bukhari 3272, kitab Badul Khaliq, dan Muslim, hadis Muslim 829, kitab Salatul Musafirin dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila permulaan matahari terbit, tinggalkanlah sholat hingga matahari tampak secara keseluruhan. Dan apabila permulaan matahari terbenam, tinggalkanlah sholat hingga matahari terbenam secara keseluruhan. Janganlah kalian mencari-cari waktu untuk mengerjakan sholat pada saat matahari terbit ataupun terbenam, karena ia terbit di antara dua tanduk syaitan. Nih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi menekankan kepada kita sebagai umatnya agar tidak sholat pada saat matahari terbit sampai dia itu nongol secara keseluruhan. Jadi sekitar jam 6 kurang lebih itu matahari itu baru nongol. Nah kalau matahari lagi jalan nongol ke atas, kalau baru kelihatan separuh, nggak boleh sholat, nggak boleh. Ntar setengah 7 sholat duha, baru matahari itu udah kelihatan lengkap bulat. Karena pada saat matahari naik ke atas itu terbitnya di antara dua tanduk syaitan.
Itu kata Nabi. Kata Nabi. Terus pas sore hari, matahari kan terbenam tuh, ngelem. Mau ganti malam. Itu sekitar setengah 6 lewat, matahari mulai terbenam. Jangan melakukan sholat sebelum mataharinya benar-benar tenggelam, ngumpet. Kalau masih nongol dikit nggak boleh sholat. Karena pada saat dia itu mau tenggelam, dia itu tenggelam di antara dua tanduk setan. Kalau kita sholat berarti sama aja kita sholat pada setan. Makanya nggak boleh sama Nabi. Ntar nungguin maghrib baru benar-benar tenggelam dia. Dulu zaman Nabi Sulaiman itu ada satu negeri yang menyembah matahari. Ada. Sebelum Nabi Sulaiman, dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bingung nyari Tuhannya itu siapa. Bingung, dia mikirin, dia pergi ke goa, pergi ke atas gunung, mikirin, ngelamunin. Tuhan aku siapa ya? Pas siang hari dia melihat matahari mengeluari sinar, menyinari seluruh bumi. Dia bilang gini, pasti ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ditungguin terus tuh Tuhannya matahari. Pas sore mataharinya mulai turun, hilang. Kata dia, masa Tuhan hilang? Masa Tuhan nggak ada kalau sore? Oh ini bukan Tuhan. Dia tungguin lagi sampai malam. Keluar bulan, nongol. Wah ini pasti Tuhan aku nih, bisa menerangi kegelapan malam. Cahayanya indah, bentuknya indah. Ditungguin sampai pagi. Pas itu mau pagi, kok Tuhannya nggak ada, hilang. Nah, Nabi Ibrahim mulai berpikir, sebenarnya siapa sih Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya mendapat wahyu dari Allah bahwa Tuhannya adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada satu negeri yang kerjanya itu nyembah matahari. Kalau matahari keluar dia nyembah. Nyembah dia matahari. Kayak gitu. Kalau matahari terbenam, gantian. Nyembah matahari dia. Kok Nabi Sulaiman bisa tahu kalau negeri itu menyembah matahari? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat An-Naml. Mulai dari ayat 20 sampai ayat berapa kemarin kita bahas ini? Ayat 43. Itu dibahas. Kita bahas satu. Nabi Sulaiman bisa tahu bahwa ada satu negeri yang menyembah matahari itu dari seekor burung. Namanya burung hudhud. Burung hudhud. Ceritanya begini. Pada suatu saat Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya berjalan ke sebuah lembah semut. Bukit semut, isinya semut-semut situ. Semua pasukan Nabi Sulaiman dibawa, dari manusia, jin, binatang, semua dibawa. Nabi Sulaiman itu bisa ngomong sama jin, dia bisa ngomong sama binatang. Iya, jin sama setan sama ya, tapi beda. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir namanya setan. Nabi Sulaiman semuanya dibawa pasukannya nih, manusia, jin, binatang. Nah, Nabi Sulaiman tiba-tiba ngecek pasukannya ada kagak. Ada satu yang hilang, burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman begini, difirmankan di dalam ayat 20. Ayat 20 mana? Bismillahirrahmanirrahim. Watafaqqada at-tayra faqala ma hiya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, Nabi Sulaiman nih, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?
Jadi kata Nabi Sulaiman, dicek burung hudhud ini nggak ada di barisan pasukannya. Apakah dia burung yang nggak hadir pada saat itu atau kemana? Lalu Nabi Sulaiman berkata lagi, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kalau burung hud nongol, mau dikasih hukuman sama Nabi Sulaiman, mau dipotong, mau disembelih. Tiba-tiba burung hud dia datang, nggak poek-poek orangnya, enggak. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan. Nah, ini di dalam surat An-Naml ayat 22. Burung hudhud ini datang, dicari Nabi Sulaiman, datang. Dia itu pergi ke sebuah negeri, namanya negeri Saba. Negeri Saba itu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu cantik jelita, namanya Ratu Balqis. Saudaranya dipimpin oleh seorang ratu, Ratu Balqis. Allah beri karunia pada kerajaan itu, mewah singgasananya, ramah penduduknya, adem, ayem, tentrem. Tapi sayang, menyembah matahari. Tuh, sayangnya itu menyembah matahari. Nabi Sulaiman nggak tahu kalau di situ ada negeri Saba. Yang tahu itu burung hudhud. Nah, terus burung hudhud ngomong kayak gini. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Jadi singgasananya Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis ini besar, mewah, mantap. Lalu burung hudhud berkata lagi, aku burung hudhud, aku dapati dia kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setelah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapati petunjuk. Jadi di negeri Saba itu penduduknya itu nyembah matahari. Sengaja sama syaitan itu dibikin indah nyembah matahari, dibikin indah, dibikin nikmat nyembah matahari. Padahal itu adalah jebakan syaitan. Jebakan syaitan agar mereka selalu nyembah matahari, karena kata Nabi, matahari terbit dan terbenamnya itu di antara dua tanduk syaitan. Lalu burung hudhud berkata lagi, mereka juga tidak menyebut Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Jadi Allah itu maha tahu. Allah itu yang mengeluarkan sesuatu, apa yang terpendam di dalam bumi dan apa yang ada di langit. Dan Allah mengetahui segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Lalu kata burung hudhud di ayat 26-nya, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Nah, Nabi Sulaiman berkata di ayat 27 surat An-Naml, dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Nah, Nabi Sulaiman ini masih belum langsung menerima laporannya burung hudhud. Dia pengen cek dulu ke negeri Saba, bener nggak apa yang dibilang burung hudhud. Apa burung hudhud jujur atau dia itu berdusta. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada kerajaan Saba, kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Jadi burung hudhud ini dikasih surat nih.
Kalau burung ngasih suratnya itu pakai kaki apa pakai mulut? Pakai kaki. Ada yang dicengkram di kaki, ada yang dibawa di mulut. Lalu Dibawalah surat itu ke negeri Sabah. Sampai di negeri Sabah, suratnya itu dijatuhin sama burung hudhud ke Ratu Balkis. Setelah itu burung hudhud suruh pergi. Kata Nabi Sulaiman, setelah suratnya dikasih, pergi. Pergi tapi jangan jauh-jauh. Perhatiin apa yang dilakukan mereka. Jadi burung hudhud gak pergi nih. Tetap ngintip, tetap ngintip, tetap ngawasin. Memata-matai, menyatroni. Terus Ratu Balkis berkata begini nih, di ayat 29. Dia berkata, wahai para pembesar, sungguh telah disampaikan kepadaku surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu datang dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Nabi Sulaiman ini ngirim surat dengan kalimat Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, Ratu Balkis ini tahu kalau Nabi Sulaiman itu seorang rasul, seorang nabi. Tahu dia. Isi suratnya di ayat 31 surat An-Naml. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi Ratu Balkis ini suruh nyerah, suruh berserah diri kepada Sulaiman sebelum diserang. Karena mau diserang kalau dia nggak nyerah, karena dia menyembah matahari. Nabi Sulaiman itu harus mendakwainya supaya dia itu menyembah Allah. Lalu Ratu Balkis berkata, mengumpulkan pembesar-pembesarnya, rapat di majelisnya. Dia berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Jadi dikumpulin semuanya pembesarnya. Ratu Balkis itu minta pendapat bagaimana dengan surat Sulaiman ini. Apa kita nyerah, apa kita nyerang? Katanya gitu. Lalu salah satu pembesarnya ngomong begini, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang engkau pertahankan. Jadi salah satu pembesar kerajaan Sabah itu ngomong, kalau kita perang boleh, pasukan kita banyak, pasukan kita kuat, tapi keputusan tetap ada pada Ratu Balkis, mau perang atau tidak. Lalu Ratu Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya itu yang mulia menjadi hina. Yang demikian itu akan terjadi, akan mereka perbuat. Demikian itu yang akan mereka perbuat. Jadi raja-raja itu kalau nyerang suatu kerajaan, tuh raja itu kalah, itu akan dibikin hina dan akan dibantai semuanya. Ratu Balkis ini nggak mau penduduknya itu nanti dibantai sama pasukannya Nabi Sulaiman, diserang sama Nabi Sulaiman. Dia nggak mau penduduk itu jadi hina, penduduknya itu jadi tawanan. Maka dari itu Ratu Balkis nyogok Nabi Sulaiman, bawain hadiah supaya nggak diserang. Dibawain hadiah nih ceritanya nih. Ini ada di dalam Al-Quran. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Diutuslah satu orang dan didampingi beberapa orang membawa hadiah kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman tertarik dengan hadiah itu? Apa enggak? Enggak. Tertarik. Hah? Tertarik. Nabi Sulaiman itu paling kaya, kerajaannya paling hebat. Enggak. Ratu Balkis emang gak ada apa-apanya. Makanya hadiahnya gak diterima. Kata Nabi Sulaiman begini, maka ketika para utusan itu datang sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku
apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Allah memberikan yang lebih baik kepada Nabi Sulaiman daripada Ratu Balkis. Hadiah yang dibawa sama Ratu Balkis itu nggak ada apa-apanya. Nabi Sulaiman nggak mau disogok, dia tetap mau nyerang, Kalau dia nggak mau nyerah, akhirnya Ratu Balkis nyerah. Utusannya ini pulang lagi menyampaikan pesan kepada Ratu Balkis kalau Nabi Sulaiman nggak mau dikasih hadiah. Akhirnya Ratu Balkis nyerah, datang kepada Sulaiman. Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Jadi sebelum Ratu Balkis ini datang menyerahkan diri kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman ini pengen mindahin singgasananya Ratu Balkis ke negeri Sulaiman. Padahal jaraknya jauh. Di sini dikisahkan jaraknya di mana nih? Palestina. Jadi Nabi Sulaiman ini mengadakan sayembara kepada pasukannya, siapa yang bisa mindahin singgasana. Singgasana tahu gak singgasana? Enggak. Singgasana itu tempat duduk raja. Yang kursinya gede, yang belakangnya megar. Itu singgasana. Kayak pengantin. Betul, kayak tempat pengantin. Itu disuruh pindahin dari Palestina ke kerajaan Sulaiman. Jauh banget. Bagaimana cara pindahinnya? Apa pakai Grab? Pakai pesawat. Apa pakai pesawat? Itu kan belum ada. Jalan. Makanya dikasih sayembara nih, suruh pindahin. Supaya apa? Supaya nanti ketika Ratu Balkis datang, dia bingung, wah, kok singgasana saya di sini sama. Gitu. Jadi Nabi Sulaiman berkata begini sama pembesar-pembesarnya, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ifrit ngomong nih, Ifrit. Tahu nggak Ifrit? Iya. Jin Ifrit. Jin dari Ifrit dari golongan jin berkata, jadi ini jin Ifrit. Jin Ifrit itu masih pasukan Nabi Sulaiman. Jin berkata, Jin Ifrit, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, wahai Sulaiman. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Tuh kata Jin Ifrit. Jadi sebelum dia bangun dari tempat duduknya, kerajaannya udah ada di depannya tuh. Apa singgasananya? Kata Jin Ifrit. Bagaimana cara mindahinnya nggak tahu dah itu. Namanya jin. Nah, di sini berarti artinya jin itu memang bisa memindahkan benda. Terbukti di dalam Al-Quran, jin Ifrit bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis. Berarti jangan heran kalau ada orang ditaruh di kuburan, tahu-tahu memang jin bisa mindahin benda. Terus ada kita punya apa nih? Kita mencari sesuatu, dipindahin jin bisa. Misalnya kita nyari pulpen nih kemana tadi taruh di meja kok nggak ada, tahu-tahu ada di semari. Itu bisa, karena jin bisa memindahin benda. Bukan bohongan, Al-Quran yang ngomong. Contohnya jin Ifrit bisa mindahin singgasananya Ratu Balkis. Tapi nggak semua jin, hanya jin-jin yang berilmu tinggi yang bisa mindahin. Terus jin juga bisa masukin benda ke dalam tubuh manusia. Misal kayak orang disihir, kayak orang disantet, dimasukin jarum, dimasukin paku, bisa. Karena memang jin yang masukin. Jadi jin itu memang bisa memindahkan benda. Udah dong, jangan eksam terus. Ada mau masukin. Terus kata jin Ifrit itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri, singgasananya udah ada. Ini tidak ada. Nah, kesono ke anak-anak. Nah, terus seorang yang mempunyai ilmu kitab, pada zaman Nabi Sulaiman itu kitabnya itu kitab Taurat dan Zabur. Tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa? Coba sebutin.
di dalam Babul Minan ada. Atas langit. Turun itu. 4 kitab Allah yang turun dari langit kepada sekalian Rasul. Bukan hanya iman. Kata ahli kitab, dia akan memindahkan singgasana Nabi Sulaiman sebelum matanya berkedip. Hebatan mana? Jin Ifrit. Dengerin lagi nih. Nabi Jin, Sulaiman. Jin Ifrit itu ngomong sama Nabi Sulaiman, dia akan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangun udah ada. Sementara ahli kitab, kitab Taurat, Zabur dan Injil, banyak amat. Ahli kitab, kitab Taurat dan Zabur, dia akan memindahkan singgasananya Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Lah ituan. Cepetan mana? Cepetan mana? Ini sebelum kedip. Cepetan Nabi ahli, Sulaiman. cepetan ahli Kitab. kitab. Lu mudeng Bon. Lah dia karena merhatiin jadi mudeng. Jin Ifrit mindahin sebelum Nabi Sulaiman bangun. Lama bangunnya. Tapi ahli kitab mindahin singgasana sebelum Sulaiman berkedip. Berarti sekali berkedip ting ada. Ada langsung ahli kitab tuh. Di sini dikatakan dalam ayat 10, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Amin. Lalu setelah singgasananya ada di negeri Nabi Sulaiman, di kerajaan Sulaiman berkata, ubahlah untukku singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Bilqis mengenali atau tidak mengenalinya lagi. Singgasana Ratu Bilqis sedikit mau dipoles supaya Ratu Bilqis sudah bisa lihat. Maka ketika dia Balqis datang, ditanyalah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Ratu Balqis ini pas datang ke negerinya kerajaan Sulaiman, dia itu langsung kaget, langsung nyerah, langsung berserah diri kepada Allah. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislaman. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir. Jadi Ratu Balqis ini orang kafir karena nyembah matahari. Lalu Balqis berkata, dikatakan kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya itu hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Ratu Balqis ini heran ketika dia masuk kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman itu lantainya itu dari kaca. Dari kaca. Di bawahnya kolam. Keren gak? Kolam dikasih kaca. Ikannya cakep-cakep. Ikannya kayak ikan, kalau di sini mungkin ikan koi, ikan kolam, cakep-cakep. Jadi Ratu Balqis masuk ke dalam kerajaannya itu ngangkat rok. Angkat rok, kata dia, tak kecebur. Takut kecebur. Dia nggak tahu kalau yang dia injak itu kaca. Dia pikir itu kolam air, makanya diangkat. Norak banget Ratu Balqis. Kerajaannya masih kerenan kerajaan Nabi Sulaiman.
Makanya dia nggak berani sombong. Pas dia masuk, dia langsung kagum dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia langsung berserah diri dan masuk Islam. Akhirnya, singkat cerita, Ratu Balqis menikah dengan Nabi Sulaiman. Jadi seorang raja yang hebat. Ratunya cantik, rajanya tampan. Miskin. Rajanya bisa ngomong dengan semua binatang, rajanya bisa ngomong dengan semua golongan jin. Artinya dalam kisah ini kita ambil kesimpulan bahwa yang dilakukan Ratu Balqis beserta penduduknya menyembah matahari itu bagian dari tipu daya syaitan. Kita bahas satu aja dah, kayaknya udah pada loyo. Itu juga. Ini masih ada yang 7 sama yang 8. Nanti aja dah. Kalau gitu, Cing akhiri. Cing minta maaf kalau berlebihan dalam berbicara. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Cing. Cing akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.